Taala, Imam Masjid Nurul Qomar dan Masjid Al-Ikhlas yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pengurus kedua Masjid Nurul Qomar dan Masjid Al-Ikhlas yang terus menerus, semoga Allah senantiasa membimbing dan menguatkan untuk membina generasi-generasi dan umat di masa yang akan datang. Bapak Kepala Desa, beliau tadi diinformasikan oleh Bapak Kades sakit. Syafaatullah, semoga Pak Kadesnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dan yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu bapak yang hadir pada kesempatan memperingati Maulid Nabi 1443 Hijriah ini, terkhusus pada anak-anak kami, adik-adik kami remaja, dan anak-anak kami yang tadi tampil. Mudah-mudahan sekali lagi di 5 sampai 10 tahun yang akan datang muncul generasi di litur ini, generasi yang qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak cinta pantun kalau memang bukan orang Melayu, tapi kurang semangat Bu ya jawab salam ya. Jawab salam memang saya sendiri yang mengucapkan salam, tapi kalau ibu bapak semuanya menjawab salam, jawab salam merupakan sebuah kewajiban. Mengucapkan salam sunnah, tapi jawab wajib. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya spesial ya, saya kalau di luar, saya di bawah aja bisa ya. Remaja ini digeser aja. Mohon maaf, yang adik-adik remaja laki-laki ini digeser aja. Saya kurang bebas karena tidak biasa kalau di mimbar, kurang bebas. Saya jadi bawah dulu ya. Ini bebas, saya suka kesana kemari biar lebih tepat sasaran. Kebakar aja. Kuda hitam diam pula di satu tempat, nggak tahu siapa bagaimana mukanya itu Bu ya. Iya. Saya sebelum saya sampaikan lebih jauh, yang pertama nama saya tadi betul Abdul Qadir Munir SOI SPD. Mohon maaf, ada yang perempuan tadi protokol bacanya nggak begitu. Oke, sekarang udah saya maya, bacanya SOI SPD. Sarjana Sosial Islam dan sarjana pendidikan Islam, tapi karena Jokowi kemarin 2016 dihapus dihilangkan Islamnya, jadi saya SPD, sarjana pendidikan. Asli saya berasal dari daerah yang Masya Allah. Saya hidup di Langkat ini sudah 7 tahun, dan rata-rata mereka nanya, "Sat, NTT itu negara mana?" Mudah-mudahan di litur tidak. NTT negara mana Bu? NTT negara mana Bu? Indonesia Bu. Ya. Mudah-mudahan ini perlu NTT negara mana? Karena memang NTT langsung berbatasan dengan 2 negara sekarang. Secara berbatasan langsung ketika jalan, maksudnya darat, itu dengan Timur Leste. Perbatasan dengan laut itu dengan negara Australia. Jadi wajar kalau ada yang mungkin tidak belajar IPS, Ustaz, NTT itu negara mana? Betul, bisa saja NTT masuk Timur Leste, bisa saja NTT masuk Australia. Asli putra daerah Nusa Tenggara Timur. Terus dari kecil cuma hanya sekolah SD di kampung. Ini walaupun cerita ada adik dengar ya.
SD cuma hanya kelas 1 sampai kelas 6 di kampung. Sanawiyahnya di Sulawesi Barat, di Pondok Pesantren daerah Mamuju, Sulawesi Barat. Allahu Akbar. Jauh. Nyebrang 1 hari 1 malam, terus sekitar 8 jam pakai mobil bis lagi sampai di Pondok Pesantren. Aliyahnya di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Sama, nyebrang dari NTT 1 hari 1 malam, terus sekitar 6 jam lagi mobil bis ke arah Bone. Tempatnya Yusuf Kala, kurang lebih daerah situ. Kuliahnya di Jakarta, S1 dakwah tadi, terus S1 lagi di Tanjung Pura, dan sekarang beristri baru 1. Loh, saat ini besok jangan undang lagi. Besok jangan undang lagi Ustaz. Berarti Ustaz Yogi di 3. Istri alhamdulillah sekarang 1, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat tetaplah 1, nanti tahun depan 1 gitu Bu ya. Dan alhamdulillah istri saya punya keluarga besar di Litur. Mohon maaf bahwa saya diundang sama bapak saya terus tadi kelewatan karena memang kurang silaturahim. Sibuknya saya, sibuknya kami masing-masing pekerjaan. Siang tadi saja mohon maaf, Masya Allah, sampai wawa saya bilang, Ustaz, nah kalau bisa kita sholat jamaah maghrib di masjid. Saya 5:30 masih ngontrol orang kerja di pondok pesantren. Allahu Akbar. Tamu akhirnya saya suruh wakil pimpinan pondok, silakan santuni tamu-tamu yang lain. Saya harus memenuhi undangan di Litur di Sali Subarasa. Istri saya asli orang kebun sayur dan ponakan beliau. Ponakan no. Jadi saya masih tercatat keluarga besar walaupun tidak diakui. Kalau tidak diakui, akui kamu, saya masih keluarga besar. Keluarga dari mana? Keluarga seiman. Keluarga Islam. Keluarga innamal mu'minuna ikhwah. Kita adalah bersaudara walaupun ada yang putih, ada yang hitam. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Tidak ada orang yang tinggi kalau tidak ada orang pendek. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang rambutnya lurus kalau tidak ada seperti saya rambut keriting. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, malam yang keberapa Bu? Tanggal hijriahnya, nih anak. Kalau ada miss di sini, ada sekolah miss, Ustaz kasih hadiah. Kalau tanggal miladiah pada hafal, betul nggak? Bulan berapa nih sekarang nih? Miladiah bulan 10 tahun 2021, tanggalnya 23. Coba sekarang bulan hijriah, anak-anak dulu. Adik-adik, ada sekolah miss di Litur? Ada miss? Ada miss. Mana yang sekolah miss? Kelas Sanawiyah. 3 dulu, 3 miss. Mana kelas 3? Saya nggak punya anak perempuan. Anak saya laki-laki 3. Yang saya suka perempuan. Anak perempuan. Mana yang kelas 3 miss? Loh, kalau tahu saya kasih hadiah. Walaupun cuma hanya bisa beli permen. Kelas anak-anak, kalau ngomong aja, nggak usah angkat tangan. Bulan berapa sekarang? Bulan hijriahnya bulan apa? Nggak ada tulis di papan ya. Bulan hijriahnya bulan apa? Bulan hijriahnya bulan apa? Bulan hijriahnya bulan apa? Yang Sanawiyah. Mana Sanawiyah? Bulan hijriahnya bulan apa? Bulan hijriahnya bulan Rabiul Awal. Bisa. Mau dapat hadiah? Memang saya sengaja bawa. Walaupun cuma hanya 10.000 ya. Walaupun cuma hanya 10.000 untuk abang. Ya. Bulan hijriahnya bulan Rabiul Awal. Adik-adik, mohon maaf koreksi sedikit untuk PPQ-nya. Ada nyanyinya Rabiul Awal. Ada. Mudah-mudahan tahun depan. Untuk mengingatkan adik-adik kita akan bulan Maulid Nabi. Ya, bulan Maulid Nabi. Setiap yang namanya perayaan Maulid Nabi berarti bertepatan pada bulan Rabiul Awal.
Tahun ini tahun 1443, bukan 5. Oke, 43. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa memang kita patut bersyukur kepada Allah karena memang kurang lebih 2 tahun ini pandemi COVID-19 menyerang seluruh penjuru dunia. Hari ini mungkin saja di antara kita ada orang tua kita yang mendahulukan kita karena COVID. Ada suami atau istri kita atau anak kita yang sudah dipanggil oleh Allah karena COVID. Dan kita pasti dan patut bersyukur karena malam hari ini kita bisa hadir di Baitullah ini, di Masjid Nurul Qamar ini. Saya mau nanya, Nurul Qamar, apa Nurul Qamar? Jangan-jangan masjid sendiri nggak tahu. Masjid Nurul Qamar, apa artinya? Ustaz biasa ceramah nggak perlu banyak-banyak, tapi minimal cahaya bulan. Mudah-mudahan bulan Rabiul Awal ini 1443 ini kita mendapatkan cahaya keimanan, cahaya hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Rabiul Awal 1443 ini kita harus lebih baik daripada Rabiul Awal 1442 yang lalu. Dan Rabiul Awal 1444 yang akan datang harus lebih baik daripada Rabiul Awal 1443 Hijriah tahun ini. Saya diberi waktu berapa menit nih? Jangan panjang-panjang. Tadi suara besok ceramah lagi masalahnya. Salam serta salawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa salli wa barik alaih. Mudah-mudahan kita ya ibu bapak yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya biasa ceramah 20-30 menit, biasa nggak panjang. Di mana-mana saya diundang paling cukup 20-30 menit. Secara psikologi kalau sudah 30 menit orang capek dengarnya, walaupun enak disampaikan, apalagi kalau tidak bagus penyampaiannya. Pada kesempatan ini saya izinkan saya menyampaikan 3 poin penting tentang hikmah Maulid Nabi. Yang pertama, kita diminta untuk senantiasa menanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, kita senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa tadi? Cinta. Saya mau nanya dulu, ibu-ibu yang baru nikah 1 tahun, ada yang baru nikah 1 tahun yang lalu? Umur pernikahan baru 1 tahun? Tidak ada. Oke, yang tua aja, ibu aja, yang mau ngantuk. Ibu yang sekarang yang di belakang, ibu punya anak. Jangan nengok lagi, nengok aja saya bu. Ibu punya sejarah cinta sama suami ibu? Pasti punya sejarah. Betul Pak? Ada yang suami istri? Saya nanya istri saya deh. Umi, ada sejarah cinta sama Abi? Punya sejarah cinta, walaupun cuma hanya via telepon. Bayangkan orang NTT bisa nikah orang sawit seberang. Saya tinggal kuliah dan kerjanya di Bogor, di Jakarta, dapat istri orang Swiss, sawit seberang. Walaupun cuma hanya via telepon. Telepon kurang lebih 1 bulan, datang taruh perkenalan. Setelah perkenalan pulang lagi ke Bogor, kerja lagi, 3 bulan kemudian balik lagi ke Seberang, Peminang, khitbah dan akad nikah. Masalah. Walaupun cuma telepon, ada sejarah cinta. Orang yang bercinta, manusia, seorang insan laki-laki dan perempuan yang terpaut rasa cinta dalam hati mereka. Betul Bu Pak? Walaupun berbagai tantangan kita akan melewatinya. Walaupun hujan petir,
ketika gajian kecil pasti seorang pemuda akan menghampiri pemudi. Betul Bu? Oke lah, anak kita aja hari ini kita lihat. Apalagi gajian besar, apalagi malam minggu. Para pemuda dan pemudi pasti akan berusaha untuk bagaimana bisa melepaskan rasa cinta mereka terhadap sang kekasihnya. Perjuangan walaupun belum halal. Betul? Perjuangan walaupun belum halal. Kereta tidak dipinjamkan oleh abangnya, berusaha walaupun jalan kaki saya akan melintasi. Hujan petir tengah malam saya akan berusaha untuk mendapatkan cinta saya. Pengalaman Ustaz ya? Tidak. Karena memang tidak pernah berpacaran. Sejak tamat SD sampai kuliah sampai menikah, berpacaran kurang 1 bulan, kurang lebih 1 bulan dan via telepon, tidak pernah ketemu. Nah, apa ketika aplikasi atau bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Apa bukti kecintaan kita sebagai umatnya walaupun hari ini kita tidak menjumpainya, kita tidak melihat wajah beliau Rasulullah SAW, kita tidak melihat raut mukanya seperti apa, berapa tinggi badannya, bagaimana postur tubuhnya. Tapi hari ini Rasulullah SAW menjadi tokoh favorit, menjadi tokoh ketika Rasulullah dihina. Beberapa kali dihina oleh musuh-musuh Allah, umat Islam berbondong-bondong untuk mengutuk orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Di media massa, media elektronik, televisi, baik televisi maupun media cetak, ketika ada orang yang menghardik, ada orang yang mau menghina Rasulullah SAW, umat Islam dimanapun mereka akan berusaha untuk minimal mengutuk, minimal berdoa agar orang tersebut mendapatkan azab Allah Subhanahu. Salah satu bukti kecintaan kita walaupun sekali lagi kita tidak menjumpai beliau. Ini merupakan panggilan keimanan. Ini merupakan panggilan ketaatan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Membela nama baik beliau. Tidak akan terima jika Rasulullah SAW menjadi panutan umat Islam dihina begitu saja. Satu bukti kecintaan kita. Umat Islam terus membela beliau, menjaga nama baik beliau, menjaga tauladannya, menjaga perkataannya dan berbagai aspek yang lain. Yang kedua, apa bukti kecintaan kita? Mudah-mudahan ini yang perlu kami sampaikan, bahwa mari kita senantiasa tunjukkan bahwa memang umat Islam hari ini, masyarakat atau jamaah Masjid Nurul Qamar dan Nurul Al-Ikhlas ini benar-benar cinta, bukan hanya sekedar ucapan. Tunjukkan Pak, Bapak Ibu semuanya. Oh, saya cinta kepada Rasulullah. Ayah, saya cinta kepadamu ayah. Turuti apa keinginan suami. Nah, saya cinta kepada anak, turuti. Seorang ibu ketika cinta kepada anaknya berusaha semaksimal mungkin, walaupun dia tidak kebagian, dia tidak kebagian mendapatkan uang untuk keperluan pribadinya. Seorang ibu akan berusaha menunjukkan rasa cintanya terhadap anak. Ayo kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Atas apa yang diminta oleh Rasulullah, atas apa yang diucapkan oleh Rasulullah, kita ikuti. Beliau senantiasa, lisannya senantiasa menyejukkan, lisannya tidak pernah memfitnah, tidak pernah menyikut sana menyikut sini, tidak pernah fitnah sana fitnah sini, tidak pernah menjadi provokator dalam hidup dan kehidupan. Kita contoh. Walaupun mungkin susah, karena an-nasu khata', manusia itu letaknya kesalahan. Tapi walaupun kita manusiawi, kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Lisan kita tidak menyakiti hati orang lain. Lisan kita tidak menjadi provokasi, akhirnya rusak dengan tetangga, rusak dengan keluarga, rusak dengan suami istri, hanya gara-gara lisan kita semuanya.
Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baru lisan. Tangan beliau tidak pernah merusak, tangan beliau tidak pernah menyakiti orang, tangan beliau tidak pernah sekali-kali mengambil hak orang tanpa hak sendiri. Hari ini pelajaran besar bagi kita semuanya. Negeri kita ini, daerah kita ini, berbondong-bondong masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Negara Republik Indonesia masih di bawah garis kemiskinan. Tapi pejabat-pejabat kita terlena dengan tipu daya kehidupan dunia, akhirnya mengambil hak orang demi kepentingan perut mereka, demi kepentingan duniawi mereka, demi kepentingan kekayaan mereka, keluarga dan anak cucunya. Lupa akan hak orang lain, lupa akan harta yang mereka miliki, lupa akan halal dan haram. Hari ini mudah-mudahan kita semuanya di sini, baik kepala desa, pengurus masjid, kita sebagai suami, kita senantiasa menjaga hak kita. Hak saya, hak dia, hak dia. Hak sebagai seorang suami, hak sebagai seorang pemerintah desa. Kewajiban dari seorang pemerintah desa atau seorang imam masjid menyantuni umatnya. Pemerintah desa menyantuni masyarakatnya. Pemerintah desa atau imam, siapa saja orangnya, kita sebagai pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kita adalah pemimpin, dan ketahuilah bahwasanya tidak akan luput sedikit pun dari pemeriksaan atau dari pantauan catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kepemimpinan kita semuanya. Kita akan ditanya, Pak Imam, sudahkah Pak Imam membina masyarakat yang mengajak umat atau jamaah Masjid Nurul Qamar ini untuk memakmurkan masjid? Sudah seberapa persen selama Pak Imam menjadi imam? Abdul Qadir, seorang dai, sudah berapa persen, sudah berapa kali, sudah berapa waktu Bapak mengajak orang untuk beribadah kepada Allah? Apakah cuma hanya dai sekedar mendapatkan amplop contohnya? Karena memang kita semuanya masing-masing punya tugas, punya amanah, dan amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kita harus bisa menjadi contoh, kita harus bisa menjadi suri tauladan ketika kita diamanati menjadi seorang pemimpin. Bukan hanya pemimpin negeri, bukan hanya pemimpin provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa, tapi pemimpin dalam rumah tangga sekalipun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, teladan akan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu mari senantiasa kita buktikan, kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Rasul tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Hari ini kemana Pak? Hari ini banyak umat Islam yang justru mulai melaksanakan sholat 5. Tadi anak-anak kita pesan ketiga tadi ya. Anak-anak kita berpesan pada kita semuanya. Kita berharap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Senang dalam kehidupan dunia ini dan juga senang lebih-lebih di yaumul kiamah nanti. Tapi sholat berlalu begitu saja. Ketika dikumandangkan azan di masjid ini, Masjid Al-Ikhlas, masyarakat kita justru tinggalkan, dengar sami'na wa asoina. Saat kami mendengar dan kami mengabaikan panggilan atau seruan azan tersebut. Orang yang beriman, orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di setiap Rabiul Awal, di setiap tahunnya. Tahun ini kita merayakan Rabiul Awal, tapi setiap tahun semakin bagus atau semakin sama saja. Syukur-syukur kalau sama. Sholat tetap, yang tidak sholat tetap. Tapi yang lebih baik hari ini kita harus lebih baik daripada hari kemarin.
tahun ini Rabiul Awal 1443 tahun ini wajib harus kita lebih baik daripada Rabiul Awal 1442. Dan tahun yang akan datang ketika kita memperingati masjid ini, maka masjid ini tidak akan muat lagi karena memang kita bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan sholat sunnah, jangankan sholat yang lain, sholat 5 waktu saja beliau tidak pernah meninggalkan sholat. Dalam sebuah hadis beliau tidak pernah meninggalkan sholat qiyamul lail. Sholat di sepertiga malam terakhir, beliau bangun di sepertiga malam terakhir, kurang lebih jam 3 atau jam 4 subuh, beliau melaksanakan sholat qiyamul atau sholat tarawih. Hari ini kita bahasanya. Jangankan sholat wajib, sampai sholat sunnah saja beliau tidak pernah meninggalkan. Oleh sebab itu ibu bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita banggakan? Tadi anak-anak kita sudah sampaikan nasihat yang sangat berarti. Apa yang kita banggakan ibu bapak semuanya? Saya anggap dan saya orang tua saya jauh. Saya anggap ibu-ibu yang ada adalah ibunda saya. Ayah bapak yang adalah ayahanda saya. Apa yang ibu bunda saya banggakan? Punya anak sarjana, punya anak penghasilan tinggi, punya anak ganteng cantik, tapi jauh dari agama. Apa yang ibu bunda harus banggakan di hadapan Allah? Apa yang bapak-bapak banggakan di hadapan Allah kalau kita pribadi tidak menjadi ahli ibadah? Kalau kita sendiri tidak bisa menjadi suri teladan untuk anak-anak kita, seorang ibu dan seorang ayah walaupun mereka tidak sholat, tidak bisa ngaji, menginginkan, terus berusaha, terus berkorban untuk bisa anaknya membaca Al-Quran. Betul bu? Karena memang ibunda saya tidak pernah mengaji, tidak bisa baca Al-Quran maksudnya. Ibunda saya tidak pernah sholat, tapi berusaha bagaimana anak-anak yang bisa mengerti agama. Bagaimana kami bersembilan anak laki-laki bisa masuk di pondok pesantren. Dan alhamdulillah ketika 2 tahun di pondok pesantren, ibunda dan ayahanda bisa melaksanakan sholat sampai hari ini. Karena memang menjadi sebuah kebanggaan ibunda dan ayahanda semuanya, ibu bapak semuanya yang dibanggakan di hadapan Allah ketika anak dan anak-anak kita yang soleh dan soleh. Anak-anak kita, keturunan kita, anak dan cucu kita yang juga soleh dan soleha. Nonsen, omong kosong kalau seandainya kita ingin anak soleh, tapi ayah dan ibunya tidak pernah memberikan contoh. Oleh sebab itu mari kita contohkan. Jika malam hari ini ada yang belum sholat 5 waktu dengan akid, ayo. Apalagi ibu-ibu pasti punya bonus 5-7 hari dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan cuma hanya 30 hari. Ada lagi bonus 5, ada yang sampai 15 hari bonusnya. Apalagi tinggal 15 hari dirikanlah sholat. Karena memang sholatlah akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholatlah dan mengajarkan anak-anak kita, mendidik, merangkul anak-anak kita. Ayo ajak mereka sholat, ajak mereka mengaji, ajak mereka berbuat baik, infak dan sedekah di jalan Allah, supaya dari mereka lah akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapak yang saya muliakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukti cinta cukup 3 aja. Yang pertama, umat Islam senantiasa berusaha semaksimal mungkin mengutuk orang yang mau menghina Rasulullah SAW. Yang kedua, senantiasa menjaga lisan, menjaga tangan mereka. Hak orang, hak saya. Halal hak saya adalah halal bagi saya. Hak orang adalah haram bagi saya dan anak cucu saya. Yang ketiga, minimal kita taati perintah. Sholat 5 waktu saya cukup. Kalau bisa ditambah dengan sholat rawatib, ba'diyah dan qobliyah dan ba'diyah ketika memasuki sholat 5 waktu. Kalau bisa bangun, saya yakin. Ibunda saya biasa bangun, padahal tidak pernah sholat sebelum saya masuk pondok pesantren. Ibunda saya senantiasa bangun jam 3 malam. Karena mikirkan anaknya 9 harus makan di pagi hari untuk sekolah.
Saya yakin ibu dan juga sama ibu yang ada di sini juga sama. Biasa bangun di sepertiga malam terakhir. Sempatkan sampaikan ke ayah suaminya. Kalaupun suaminya ada bisik-bisik, sabar dulu ya Pak ya. Saya mau sholat dulu. Kalaupun tidak bisa 11 rakaat, 8 sholat rakaat, 8 tarawihnya ditutup dengan 3 tidak bisa sama sekali minimal witir. 3 rakaat untuk menutup malam, baru memasuki sholat subuh. Kalau tidak bisa sama sekali, ayo komitmen setelah ini saya akan absen karena nanti saya akan datang terus. Bahwa kita bukti kita kampung halaman tercinta ini, Litur ini, kita orang yang bisa cinta kepada Rasul dengan meramaikan, memakmurkan masjid Al-Qomar, Nurul Qomar dan masjid Al-Ikhlas di setiap sholat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Percuma kalau kita ceramah, kita ngomong, kita maulid Nabi, cuma hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita, menggugurkan acara seremonial seperti ini. Setelah ini besok ulang lagi kembali seperti biasa. Yang sholat udahlah sholat ke imam aja, yang sholat udah pengurus masjid aja. Kami udah cukup dengar azan dan azan berlalu begitu saja tanpa ada rasa penyesalan di hati kita semua. Berapa menit? Baru 1.